Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gen Smart. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, tujuan pelajaran hari ini nanti kalian harus bisa mengetahui tentang bagian-bagian dari surat ya. Yang kedua, kalian harus bisa membedakan mengenai surat tidak resmi dan surat resmi. Baik, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang surat. Tentunya kalian sudah tahu ya nak ya, bahwa surat itu adalah salah satu media komunikasi. Jenis-jenis surat sangat bervariatif. Salah satunya adalah surat undangan. Untuk surat undangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, surat undangan resmi, dan yang kedua, surat undangan tidak resmi. Nah, perlu kalian tahu dulu nih bahwa surat undangan resmi adalah surat yang dikirim oleh organisasi atau lembaga instansi menggunakan bahasa baku dan bersifat resmi. Surat undangan resmi banyak digunakan untuk keperluan organisasi, instansi, keperluan dinas, perusahaan, dan sebagainya. Sekarang kita bahas yang pertama dulu ya nak, yaitu surat undangan resmi. Bagian-bagian surat undangan resmi yang pertama yaitu kop surat. Kop surat adalah bagian dari surat undangan resmi yang sering disebut sebagai kepala surat. Kop surat berisikan identitas lembaga yang menuliskan surat tersebut. Kedua, tempat dan tanggal pembuatan surat, yaitu bagian surat undangan resmi berupa tempat dan tanggal pembuatan surat oleh suatu lembaga. Ketiga, nomor surat, yaitu bagian surat undangan resmi berupa angka atau gabungan dari angka yang dibubuhkan dalam surat dari suatu lembaga. Yang keempat, lampiran. Lampiran adalah bagian surat undangan resmi yang menunjukkan jumlah lampiran jika dalam surat undangan resmi tersebut disertai dengan lampiran. Kelima, hal, yaitu bagian surat undangan resmi yang berfungsi untuk memberi petunjuk kepada pembaca tentang pokok dalam surat. 6. Alamat tujuan, yaitu bagian surat undangan resmi berupa nama dan alamat yang akan dituju. 7. Salam pembuka. Salam pembuka pada surat undangan resmi selalu dituliskan pada bagian kiri. Huruf pertama salam pembuka menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. 8. Isi surat, yaitu bagian surat undangan resmi yang berisikan waktu, tempat, serta acara dalam undangan tersebut. 9. Yaitu penutup, bagian surat undangan resmi yang berisikan ucapan terima kasih. 10. Salam penutup, yaitu bagian surat undangan resmi yang digunakan untuk menambah kesantunan dalam berkomunikasi. 11. Nama terang pengirim surat, yaitu nama pengirim surat undangan resmi yang ditulis di bawah bagian kiri. Biasanya surat undangan resmi dilengkapi dengan tanda tangan dan disertai dengan cap atau stempel lembaga. Terakhir, tembusan, yaitu bagian surat undangan resmi yang digunakan bila ada pihak lain yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut. Sekarang kalian lihat dulu ya contoh dari surat resmi yang ada di layar kalian.
kita bahas bagian-bagiannya ya. Nah, kalian lihat yang bagian paling atas. Sudah ada nomor di situ. Untuk nomor 1 kita beri keterangan bersama-sama ya. Nomor 1 itu adalah kop surat. Nomor 2 itu adalah tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Keempat, lampiran. 5, hal. 6, alamat yang dituju. 7, salam pembuka. 8, isi surat. 9, penutup. 10, salam penutup. 11, nama terang. 12 adalah tembusan. Selanjutnya kita membahas tentang surat undangan tidak resmi ya. Surat undangan tidak resmi disebut juga dengan surat undangan individu atau surat undangan yang bersifat pribadi. Surat undangan tidak resmi adalah jenis surat yang bersifat tidak resmi yang dikirimkan kepada perseorangan dengan bahasa yang tidak baku atau bahasa yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Surat undangan tidak resmi biasanya ditujukan kepada sahabat atau keluarga kalian. Misalnya, surat undangan ulang tahun atau surat undangan reuni. Surat undangan tidak resmi tidak menggunakan bahasa baku, bentuknya bebas, tidak memakai kop surat, dan tidak memakai stempel bersama nomor surat. Surat undangan disajikan secara padat dan sederhana. Bagian-bagian atau susunan dari surat undangan tidak resmi meliputi tempat dan tanggal penulisan surat. Kedua, alamat yang dituju. 3, salam pembuka. 4, isi surat. 5, salam penutup. Dan yang terakhir, nama terang penulis surat. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, ini adalah contoh dari surat undangan tidak resmi. Bisa dilihat bahwa surat ini tidak memiliki kop, tidak ada nomor surat, tidak ada tanda tangan maupun stempel, dan bahasa yang digunakan menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, setelah mempelajari surat resmi dan surat tidak resmi, sekarang lengkapi catatannya ya. Yang pertama, cari informasi pentingnya, kemudian catatlah bagian-bagian dari surat resmi dan surat tidak resmi. Yang kedua, lengkapi kolom perbedaan surat resmi dan surat tidak resmi. Demikian penjelasan dari Ibu. Semangat belajar hari ini ya. Jangan lupa untuk melengkapi tugasnya. Dan semoga pelajaran hari ini bisa membawa manfaat. Baik, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.